Sebuah sekolah kosong di Tangerang Selatan terkenal dengan keangkerannya. Berdiri sejak tahun 1988, sekolah ini tutup 3 tahun yang lalu. Di Jalan Pelayangan Cilenggang, SMK Bipuri kini terbengkalai, meninggalkan kenangan indah, kelam, sekaligus menyeramkan. Suara aneh sih paling dari kelas. Ya dari kelas dari sini kadang suka kedengeran gitu. Bubrak, bangku. Iya, kadang suka ada. Kalau lihat nemuin kayak gitu mah paling kalau lagi masak set gitu. Kalau masak subuh tuh kayak orang jalan set gitu. Ya selewatan aja kayak selewatan. Kalau malam tuh masak malam gitu ada pesanan kan masak malam. Set gitu. Tapi udah biarin aja gitu. Dulunya SMK Bipuri Serpong yang lebih dikenal dengan sebutan STM Bizer ini terkenal sebagai sekolah yang siswanya sering terlibat tawuran. Salah satu sekolah yang menjadi musuh tawuran SMK Bipuri sejak dulu ialah SMK Sasmita Jaya yang berjarak kurang lebih setengah jam. Misalkan musuh bebuyutan emang dari dulu, cuma kalau problemnya itu nggak tahu Kak. Karena kan emang dari dulu dan sementara saya masuk dari 2000 berapa ya? 2013 atau 2012. Pokoknya lulus saya 2017-18 sih. Cuma kalau emang pas saya masuk, emang dari dulu ada keributan. Dan kebetulan Bijar itu musuh bebuyutan Sasmita. Tak pernah ada yang tahu penyebab utamanya. Apakah sekedar mencari jati diri atau dendam turun-temurun? Frekuensi tawuran kedua sekolah memang amat tinggi. Tak jarang korban jatuh di kedua pihak. Biasanya itu janjian dan antara ya kayak misalkan yang saya rasain dulu ya kayak tongkrongannya direbut, apa kita cuma iseng aja nih kita nyari pengen ribut kayak gitu. Dan akhirnya janjian lah ketemu nih nomor dari pihak musuhnya, nomornya akhirnya janjian di suatu tempat tuh yang menurutnya enak dari warga, polisi juga kayak gitu. Hingga puncak tragedi tawuran pada tanggal 31 Juli 2018 silam, siswa dari SMK Bipuri dan SMK Sasmita bentrok dan menimbulkan kericuhan yang parah di sepanjang jalan. Banyaknya para siswa yang membawa benda tajam membuat warga resah. Bahkan satu korban jiwa jatuh pada hari itu. Seorang siswa SMK Sasmita Jaya tertusuk dan meninggal dunia. Saya di Taman Tekno. Di Taman Tekno emang terjadi itu perkara antara Bijar sama Sasmita. Anak Sasmita sama anak Bijar, karena kan emang setiap ribut itu pasti selalu dempet, apalagi bawa senjata tajam. Itu sih antara Sasmita, tapi yang lebih parahnya Sasmita. Nah, dari pihak sana juga ada juga yang kena, cuma nggak parah kayak gitu. Sejak kejadian itu, SMK Bipuri berangsur-angsur sepi sampai akhirnya ditutup. Para guru dan murid pindah ke beberapa sekolah lain. Rizky pun sangat menyesalkan kejadian tersebut. Tapi ia mengakui bahwa para siswa yang dulu terlibat tawuran kini sudah menjalin ikatan perdamaian. Kalau dulu sama sekarang udah damai Kak. Udah enak nih sama-sama jadi teman nongkrong, teman main kayak gitu. Sama-sama ngurangin egois Kak. Mungkin ya kalau yang masih ada dendam yang nggak mungkin damai dan masih berlanjut. Makanya kita ngurangin lebih mikir ke depanan nih, karena kan kita juga sekarang ada tuh komunitas atau grup dari Tangsel Bersatu untuk mendamain antara aksi pelajar dan juga gangster-gangster di sini. Karena kan jarang banget, dia itu selalu sigap Kak kalau Tangsel Bersatu ya Kak. Setelah kita lulus dari Sasmita kita buat grup tuh dari Tangsel Bersatu, udah nggak ada lagi. Kenangan tinggal kenangan. SMK Bipuri sendiri masih sering didatangi para alumni untuk sekedar melihat kondisi terkini ataupun mengenang momen-momen mereka dulu. Tetapi kondisi SMK kini sudah jauh berbeda. Ruangan yang dulunya riuh oleh anak sekolah kini dipercaya sudah menjadi rumah bagi para makhluk gaib. Beberapa warga sering mendengar banyak suara misterius dari gedung sekolah. Paling kayak ada sesuatu jatuh di dalam kelas, ya entah itu bangku apa berisik. Cuma kalau tetangga sebelah katanya
suka ada yang geser-geser bangku. Waktu pesuruh dulu juga sering dulu. Pesuruh ada yang suka nginep dulu. Katanya kalau dia lagi beres-beres ada yang geser-geser juga. Dia nyapunya malam jam 4-an gitu. Iya, dia ada yang geser-geser bangku. Digeser-geserin lagi bangkunya. Dulu saat sekolah masih aktif pun pernah terjadi kesurupan massal di sini. Berawal dari satu siswa, tiba-tiba seperti menular ke beberapa siswa lain, bahkan ke kelas lain. Asalnya satu orang, tahu-tahu dalam kelas itu satu orang. Ada lagi nyampe ngerembet ke kelas lain gitu. Pas anak-anak dipulangin semua juga di jalan nih, di gerbang sekolah langsung ada yang kesurupan gitu, langsung jatuh. Kalau kesurupan massal gitu, jadi kayak nepa gitu, nepa. Satu-satu jatuh, satu-satu. Bahkan, salah satu siswa indigo pernah menyebutkan wujud makhluk gaib yang ada di sekolah ini. Ya, jadi dia tuh suka lihat-lihat. Karena indigo ya dia kan suka lihat makhluk di sini gitu. Dia kalau mau ke kantin, jalannya begini. Kata kita, ngapain kamu? Itu ada teteh lagi duduk, tapi wajahnya hancur, ini darahnya ke sini. Ih, apa kita juga yang merinding gitu. Udah diam gitu. Iya tuh masih ada katanya begitu. Untuk mencegah kejadian serupa, saat itu sering diadakan pengajian setiap Jumat pagi. Tapi setelah SMK kosong, nampaknya mereka yang tak kasat mata ini kembali hadir dan mengganggu aktivitas warga setempat. Ratna pun menceritakan bahwa ia sering mendengar suara tangisan misterius. Cuma ada suara yang nangis aja. Yang nangis aja kayak disakitin gitu, gimana gitu. Lama lumayan. Nyampe dari wudhu pas udah sholat masih aja nangis. Habis sholat keluar dari rumah, dari itu dibilangin jangan saling ganggu, udah gitu aja, udah nggak ada, langsung baca ayat kursi aja, langsung nggak ada. Diyakini makhluk halus yang menunggu sekolah ini berwujud perempuan dan sosok orang dengan badan tinggi besar. Salah satu titik di mana mereka sering menampakkan diri adalah di toilet ini. Sosok perempuan, kata sosok apa ya? Yang tinggi gede katanya. Enggak. Paling tengah malam. Apalagi nih kalau malam nih, kalau neng kesini nggak bakalan berani dah. Itu gelap semua, ini gelap semua. SMK Bipuri yang kosong memang banyak memancing orang untuk membuat konten mistis di malam hari. Tapi sayangnya, dari situlah gangguan makin sering ada di tempat ini. Yang tinggal di sini gitu, makanya kata Pak RW udah nggak usah ada konten malam gitu. Kalau kata lingkungan gitu nggak usah, kecuali yang foto-foto anak-anak gitu. Kalau konten-konten malam kan ada yang bawa jalangkung apa segala macem. Jadi mengundang begituan gitu. Jadi kan orang mah enak, pergi aja ya kan. Pergi aja dapat sesuatu istilahnya ya, dapat konten apa. Yang kena imbas kan kita yang di sini. Istilahnya kita yang dikejar gitu. Jadi hawanya ke ibu nggak enak. Sejak saat itu, Ratna tidak pernah mengizinkan lagi para pengunjung untuk membuat konten di malam hari. Ketika tim Secret Story mencoba mengajak Ratna untuk melakukan penelusuran, ia pun menolak. Bukan itu saja, Ratna juga bercerita salah satu pengalaman yang terjadi ketika seorang pengunjung buang air kecil sembarangan di sekolah. Jadi kayak kesurupan gitu, sakit. Terus kata yang ngobatin, kamu kencing ya? Iya, sama sono iya. Yang di sini itu jangan kencing sembarangan. Iya, jangan main kencing aja gitu. Kadang anak-anak mah ya, wear aja di mana aja, anak-anak muda makan, gitu ya kan nggak tahu tempat gitu. Tahu kan namanya makhluk begitu kan siang malam juga ada. Maka dari itu, Ratna selalu menekankan banyak peraturan ketika berkunjung ke SMK demi keselamatan bersama.
ia tidak ingin kejadian buruk terulang lagi di kemudian hari.